Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 kelas SIG akan menjelaskan mengenai dinamika atmosfer serta dampaknya dalam kehidupan manusia di bumi. Atmosfer merupakan lapisan udara berupa gas yang melindungi bumi yang memiliki ketebalan lebih dari 650 km. Melindungi bumi dari pancaran matahari, serta mencegah hilangnya panas ke ruang angkasa pada malam hari. Selanjutnya ada melindungi bumi dari terjadinya hujan meteor. Atmosfer merupakan campuran dari berbagai gas-gas kimia. Begini adalah bentuk atmosfer yang kita bisa lihat di website di internet. Selanjutnya adalah gas-gas yang terkandung dalam atmosfer. Ada gas nitrogen dengan kandungan 78% dengan kegunaan seperti di gambar. Selanjutnya ada oksigen 21% dengan kegunaan yang sudah tertera. Ada argon 0,93%, lalu ada karbon dioksida 0,04%, neon 0,0018%, helium 0,0005%, serta yang terakhir adalah metana dengan kandungan 0,0002%. Di dalam lapisan atmosfer masih terdapat lapisan-lapisan di dalamnya. Yang pertama ada troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, serta eksosfer. Kita masuk pada lapisan pertama yaitu troposfer yang memiliki letak paling bawah atau yang paling dekat dengan bumi, memiliki ketinggian tidak sama di setiap tempatnya, yaitu di wilayah kutub memiliki ketinggian 8 km dan wilayah khatulistiwa memiliki ketinggian 18 km. Setiap bertambah tinggi 100 meter pada lapisan troposfer, maka semakin turun temperaturnya pada wilayah selain iklim tropis 0,5 derajat Celcius dan pada wilayah tropis sebesar 0,6 derajat Celcius. Setiap kita turun dari wilayah troposfer 100 meter, maka semakin meningkat temperatur sebesar 1 derajat Celcius. Lapisan perantara antara troposfer dengan lapisan selanjutnya yaitu stratosfer adalah tropopause. Di wilayah troposfer juga merupakan tempat terjadinya cuaca dan iklim. Juga merupakan tempat akumulasi dari berbagai gas. Selanjutnya ada lapisan stratosfer yang memiliki ketinggian 12 sampai 60 km yang memiliki lapisan ozon sekitar 90% yang melindungi bumi dari sinar ultraviolet. Lapisan ozon merupakan lapisan yang berbahaya bagi makhluk hidup karena merupakan lapisan dengan kandungan gas beracun tertinggi. Di lapisan stratosfer juga merupakan jalur lintasan pesawat terbang yang memiliki pergerakan udara tenang dan stabil. Lapisan perantara antara stratosfer dan lapisan selanjutnya adalah stratopause. Next, kita lanjut pada lapisan mesosfer. Lapisan mesosfer memiliki ketinggian 50 sampai 75 km yang memiliki fungsi melindungi bumi dari benda luar angkasa. Semakin tinggi, maka semakin turun suhu sekitar 0,4 derajat Celcius setiap 100 meter. Jadi ketika kita naik dari lapisan mesosfer setinggi 100 meter, maka suhu turun sekitar 0,4 derajat Celcius. Suhu udara paling dingin pada lapisan mesosfer bisa mencapai minus 100 derajat Celcius. Sama seperti lapisan sebelumnya, lapisan perantaranya adalah mesopause. Oke, next. Selanjutnya adalah lapisan termosfer. Lapisan termosfer biasa disebut sebagai hot layers yang memiliki temperatur mencapai 90 sampai 5000 derajat Celcius. Lapisan termosfer memiliki ketinggian 75 sampai 650 km yang merupakan terjadinya proses pemantulan gelombang radio. Jadi pemantulan gelombang radio ketika kita akan melakukan telepon dengan orang yang jauh dari jangkauan atau kita akan mendengarkan radio dari wilayah lain,
itu mengapa bisa terjadi? Karena adanya proses pemantulan gelombang radio pada lapisan termosfer. Pada lapisan termosfer juga merupakan lapisan yang menimbulkan fenomena aurora. Lapisan perantara antara termosfer dengan lapisan selanjutnya dinamakan lapisan termopause. Baik, selanjutnya adalah lapisan yang paling jauh dari bumi, yaitu lapisan eksosfer. Lapisan eksosfer merupakan temperaturnya mencapai 2200 derajat Celcius dengan ketinggian lebih dari 650 km. Lapisan paling atas dari atmosfer, kandungan gas atmosfer yang sangat rendah, gaya gravitasi semakin berkurang, dan pada lapisan ini terdapat gas utama berupa hidrogen dan munculnya cahaya zodiakal, yaitu cahaya redup berwarna putih yang terlihat di langit malam. Cahaya zodiakal terjadi karena sinar matahari memantulkan partikel debu komet yang terkonsentrasi di bidang zodiak. Selanjutnya yaitu lokasi peluncuran satelit yang berada di bumi. Jadi jika teman-teman tahu, untuk satelit-satelit yang berada di NASA, di berita-berita, jadi satelit tersebut diluncurkan atau diorbitkan itu di lapisan eksosfer. Dan yang terakhir, lapisan berbahaya di antara lapisan yang lainnya. Kalian tahu juga untuk lapisan yang paling berbahaya itu lapisan eksosfer, karena di sini suhunya mencapai 2200 derajat Celcius dan juga jauh dari sinar matahari dan paling jauh dari bumi. Selanjutnya kita akan membahas tentang gejala optik. Adalah fenomena alam yang terjadi akibat interaksi cahaya dengan atmosfer, air, atau permukaan tertentu. Fenomena ini meliputi pembiasan, pemantulan, dispersi, dan difraksi cahaya yang menghasilkan efek visual yang unik. Yang pertama yaitu ada pelangi. Pelangi merupakan pembiasan sinar matahari oleh titik-titik air hujan sehingga terurai menjadi bekas warna. Yang selanjutnya ada gejala optik yaitu halo. Merupakan proses pembiasan sinar matahari atau bulan oleh kristal es yang terkonsentrasi dalam jenis awan-awan tinggi seperti awan sirus ataupun awan sirocumulus. Yang ketiga terdapat sandikala, yaitu cahaya berwarna merah kekuningan yang muncul ketika matahari terbenam dan matahari terbit, yang biasanya kita kenal dengan kata sunrise maupun sunset. Selanjutnya yaitu fata morgana, merupakan ilusi optik yang dihasilkan dari pembiasan cahaya melalui kepadatan yang berbeda. Fenomena ini terjadi ketika tanah sangat panas dan udaranya sangat dingin. Yang terakhir yaitu aurora, pita cahaya yang terdapat di langit kutub utara, yaitu dinamakan aurora borealis, dan di kutub selatan merupakan aurora australis. Fenomena ini terjadi karena adanya interaksi gelombang elektromagnetik matahari dan medan magnet bumi. Waktu terbaik untuk melihat aurora pada pukul 10 malam dan 2 pagi. Di area yang sedikit atau tidak ada polusi cahaya, musim terbaik untuk melihat aurora pada saat musim semi dan musim gugur. Yang selanjutnya ada perubahan iklim global. Perubahan iklim global merupakan perubahan unsur-unsur iklim dalam jangka waktu yang lama antara 50 dan 100 tahun karena pengaruh kegiatan manusia yang menghasilkan emisi gas rumah kaca atau GRK. Berikut merupakan tabel kandungan yang terkandung dalam gas rumah kaca. Yang pertama ada karbon dioksida atau CO2. Sumber utama berasal dari pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, proses industri. Dengan GWP dalam 100 tahun, 1. GWP sendiri merupakan potensi pemanasan global, dengan keterangan gas rumah kaca paling umum akibat aktivitas manusia. Yang selanjutnya, metana atau CH4. Sumber utama berasal dari peternakan,
sawah, tempat sampah, industri minyak dan gas dengan GWP 25. Lebih kuat dari CO2 tapi jumlahnya lebih sedikit. Selanjutnya ada dinitrogen oksida atau N2O. Sumber utama berasal dari pupuk nitrogen, proses industri, pembakaran biomasa, dan bahan bakar fosil dengan GWP 298. Keterangan emisi kecil tapi dampak pemanasannya sangat tinggi. Yang selanjutnya ada hidrofluorokarbon. Sumber utamanya berasal dari sistem pendinginan seperti AC, kulkas, kemudian ada aerosol, industri elektronik dengan GWP 100 sampai 12.000 lebih. Keterangan GWP sangat tinggi tapi jumlah di atmosfer relatif kecil. Selanjutnya ada perfluorokarbon atau PFC. Sumber utama berasal dari proses industri seperti aluminium, semikonduktor dengan GWP 6.500 sampai 9.000 lebih. Keterangan bertahan sangat lama di atmosfer. Dan yang terakhir ada sulfur heksafluorida. Sumber utama berasal dari peralatan listrik, isolator gas, industri semikonduktor dengan GWP 23.500. Keterangan salah satu gas rumah kaca paling kuat dan tahan lama di atmosfer. Yang selanjutnya ada global warming. Global warming merupakan banyaknya sinar inframerah yang terserap yang kemudian meningkatkan suhu di permukaan bumi meningkat secara terus-menerus. Hal ini menjadi masalah yang makin mengglobal karena meningkatnya suhu udara permukaan berarti juga menimbulkan masalah bagi kehidupan, utamanya menimbulkan gangguan bagi kesehatan manusia. Peningkatan suhu udara terlebih secara global yang tidak terkontrol akan menimbulkan toksikan terhadap terjadinya kanker kulit pada manusia. Gejala peningkatan suhu yang tidak terkontrol ini juga akan mengganggu proses tumbuhan tanaman khususnya dalam melangsungkan proses fotosintesis. Yang selanjutnya ada efek rumah kaca. Efek rumah kaca merupakan udara panas yang dipantulkan kembali ke bumi tersebut berfungsi menjaga temperatur bumi sehingga tidak sampai membeku. Panas terhadap permukaan bumi yang dihasilkan oleh pantulan secara alami itulah yang disebut dengan efek rumah kaca. Istilah efek rumah kaca sendiri pada mulanya berasal dari cara para petani di daerah beriklim sedang yang menanam sayurannya di dalam rumah kaca. Berdasarkan pengalaman para petani tersebut bahwa pada siang hari saat udara cerah, meskipun tanpa alat pemanas, temperatur udara di dalam rumah kaca lebih panas daripada di luarnya. Hal tersebut terjadi karena sinar matahari yang menembus kaca dipantulkan kembali oleh tanah atau tanaman yang berada di dalam rumah kaca dan dalam bentuk energi panas. Sinar matahari yang dipantulkan tersebut ternyata tidak dapat keluar dari rumah kaca sehingga temperatur di dalam rumah kaca menjadi naik. Panas yang dihasilkan terperangkap di dalam rumah kaca sehingga tidak bercampur dengan udara di luar rumah. Akibatnya temperatur di dalam rumah kaca lebih tinggi daripada di luar atau efek rumah kaca. Contoh yang paling mudah untuk membuktikan efek rumah kaca ini adalah mengukur temperatur dalam mobil yang sedang diparkir di tempat yang panas dengan jendela tertutup. Namun, seiring dengan meningkatnya taraf hidup manusia, emisi efek rumah kaca juga ikut meningkat sangat cepat. Hal itu terjadi karena meningkatnya penggunaan bahan bakar fosil sejak terjadinya revolusi industri pada pertengahan 1880-an. Selanjutnya adalah fenomena iklim. Sebagai contoh adalah El Nino. El Nino merupakan peristiwa penyimpangan suhu permukaan laut di kawasan ekuator Samudra Pasifik bagian tengah dan timur dengan kenaikan suhu di atas 1 derajat Celcius dari rata-rata dalam kurun waktu tertentu. Umumnya terjadi pada akhir atau awal tahun, serta makin naik pada tahun berikutnya dan berlangsung 1 tahun. Pada saat aktif, akan terjadi kemarau kering yang berpotensi kebakaran hutan dan lembah. Perlu diupayakan langkah-langkah untuk pencegahan dan penanggulangannya.
Antisipasi yang bisa kita lakukan saat terjadi El Nino adalah meminta informasi secara teratur kepada pihak yang berwenang, kemudian memetakan lokasi rawan kekeringan dan kebakaran, melakukan pengaturan muka air tanah melalui manajemen air pada area gambut, menyediakan dana darurat, dan mengadakan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan bencana yang disebabkan oleh El Nino. Selanjutnya adalah menanggulangi terjadinya El Nino dengan mengingatkan petani agar menjaga kondisi tanamannya, khusus tanaman semusim dan tanaman muda perlu dipertimbangkan pelaksanaan penyiraman, meningkatkan kewaspadaan petani terhadap peningkatan serangan hama dan penyakit tanaman, meningkatkan pemantauan terhadap kebakaran agar dapat segera dilakukan tindakan apabila terjadi kebakaran. Selanjutnya adalah rehabilitasi, melakukan pemupukan tambahan untuk pemulihan tanaman yang terkena dampak, kemudian melakukan pemantauan kondisi tanaman dan kondisi sosial ekonomi petani guna mengetahui kerusakan dan dampak negatif dari El Nino. Selanjutnya adalah La Nina. La Nina merupakan peristiwa di mana mendinginnya suhu muka laut di bawah rata-rata di wilayah Pasifik Timur dan Tengah sekitar Khatulistiwa. Indonesia mengalami curah hujan di atas normal yang menyebabkan banjir pada saat La Nina ini aktif. Selanjutnya adalah peran cuaca iklim dalam kehidupan manusia. Pada bidang pertanian, semua jenis tanaman memerlukan media pengangkut unsur hara berupa air atau hujan yang sangat berpengaruh terhadap produksi tanaman tersebut. Penyinaran matahari juga mempengaruhi pertumbuhan tanaman karena proses fotosintesis. Maka dari itu, cuaca dan iklim mempengaruhi bidang pertanian. Selanjutnya adalah bidang perhubungan. Curah hujan tinggi mengganggu pemandangan pengemudi serta dapat membuat jalan menjadi licin. Keadaan gelombang laut, tiupan angin, suasana berkabut dapat mengancam keselamatan kapal. Keadaan berkabut dan berawan dapat mengganggu keselamatan penerbangan. Selanjutnya, di bidang komunikasi, hasil penangkapan informasi gelombang radio akan jelek apabila keadaan buruk, seperti suara gemuruh atau suara radio tidak jernih. Jalur komunikasi darat akan terputus karena tanah longsor atau banjir akibat hujan deras.